pembangkit listrik tenaga surya. Nah, saya akan menjelaskan diketahuinya dulu. Diketahui gambar rancangan. Terlihat sebuah rangka. Di sini saya akan membahas kasus 7 yang berjudul pembangkit listrik tenaga surya. Nah, saya jelaskan diketahuinya dulu. Diketahui gambar rancangan. Terlihat sebuah kerangka panel surya yang membentuk segitiga siku-siku, sudut kemiringan. Berdasarkan teks pada infografis di poin nomor 2, sudut yang umum digunakan untuk efisiensi adalah 30 derajat atau terlihat angka 30 dengan simbol derajat. Nah, untuk tinggi tiang penyangga kita simpulkan Y. Jika kita melihat ilustrasi pada infografis bagian kekurangan, tinggi struktur atau jarak vertikal yang sering digunakan dalam soal serupa adalah 30 cm. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ditanya. Yang ditanya yaitu lebar panel surya atau kita simpulkan R. Sisi miring dari kerangka tersebut dalam cm. Nah, sekarang kita jawab. Untuk mencari sisi miring, kita simpulkan R. Jika diketahui sisi depan, kita simpulkan Y. Dan sudut, kita menggunakan fungsi sinus. Sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, masukkan nilai yang diketahui. Sin 30 derajat sama dengan 30 dibagi R. Nah, nilai dari sin 30 derajat adalah 0,5 atau 1/2. 1/2 sama dengan 30 per R. Nah, lakukan perkalian silang. R sama dengan 30 dikali 2. R sama dengan 60. Kesimpulan, panel surya yang cocok digunakan mempunyai ukuran lebar 60 cm. Jadi dalam soal yaitu jawabannya D. Nah, kita lanjut ke kasus 8 yang berjudul tentang distribusi air bersih. Nah, saya akan menjelaskan diketahuinya dulu. Diketahui tinggi menara air ke tanah 200 meter, sudut elevasi dari tandon A ke sudut elevasi dari. Di sini saya akan membahas kasus 8 yang berjudul distribusi air bersih. Saya akan menjelaskan diketahuinya dulu. Diketahui tinggi menara air ke tanah sama dengan 200 meter. Sudut elevasi dari tandon A ke puncak menara sama dengan 30 derajat. Panjang satu batang pipa PVC sama dengan 4 meter. Nilai akar 3 sama dengan 1,73 dalam soal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ditanya banyak kebutuhan batang pipa PVC untuk menyalurkan air ke tandon A. Jawab. Nah, sekarang kita jawab. Hitung panjang pipa atau jarak miring dari puncak ke tandon A. Gunakan perbandingan trigonometri sinus atau sin. Sin 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, jadi 1/2 sama dengan 200 dibagi panjang pipa. Panjang pipa sama dengan 200 dikali 2 sama dengan 400 meter. Hitung banyak batang pipa. Banyak pipa sama dengan panjang pipa dibagi panjang per batang. Sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100 batang. Simpulan. Pernyataan yang benar adalah 100 batang paralon PVC. Analisis pernyataan yang salah. Pernyataan kurang dari 100 batang pipa atau paralon PVC. Alasannya salah karena hasil perhitungan kita menunjukkan angka tepat 100. Jika hanya tersedia kurang dari 100 batang atau misal 99 batang, maka pipa tidak akan sampai ke tandon A atau kurang 4 meter. Lebih dari 100 batang atau paralon PVC. Alasannya juga salah karena 100 batang sudah cukup untuk menyambungkan air dengan pas. Menambah lebih dari 100 batang berarti akan ada pipa yang tersisa atau terbuang sia-sia, sehingga pernyataan ini tidak efisien dan tidak sesuai hasil hitungan eksak. Pernyataan 173 batang paralon PVC. Alasan angka ini muncul jika terjadi kesalahan penggunaan rumus. Jika seseorang mencari jarak mendatar atau alas menggunakan tan 30 derajat dibagi 200 dikali akar 3 sama dengan 200 dikali 1,73 sama dengan 346 meter. Lalu membaginya dengan 346
dibagi 4 sama dengan 86,5 batang. Atau jika menghitung 100 dikali 1,73 sama dengan 173, ini adalah kesalahan logika karena panjang pipa yang dibutuhkan adalah sisi miringnya, bukan hasil perkalian jumlah batang dengan akar 3. Pernyataan lebih dari 173 batang paralon PVC alasannya juga salah karena angka ini jauh melampaui kebutuhan nyata. Menggunakan lebih dari 173 batang atau lebih dari 692 meter pipa sangat tidak masuk akal untuk jarak yang hanya membutuhkan 400 meter. Sini saya akan membahas kasus 5 yang berjudul Jembatan Rangka A60 di Poco, tepatnya di Papua. Saya akan menjelaskan diketahuinya dulu. Diketahui jenis rangka jembatan rangka A60 berbentuk segitiga sama sisi. Panjang bentang total kita simpulkan L, yaitu 60 meter. Ilustrasi gambar terdiri dari 12 buah segitiga sama sisi di bagian bawah bentang. Panjang satu batang bawah kita simpulkan S. 60 meter dibagi 12 sama dengan 5 meter. Ketentuan akar 3 sama dengan 1,73 itu dalam soal ya. Yang ditanya tinggi kita simpulkan T rangka jembatan tersebut. Jawab, karena setiap elemen rangka membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi atau kita simpulkan S 5 meter, maka tinggi atau T dapat dicari dengan membagi segitiga tersebut menjadi dua segitiga siku-siku. Nah, saya akan menjelaskan penjelasan visual gambarnya agar kalian lebih mudah. Saya akan menampilkan sebuah gambarnya. Nah, saya akan jelaskan penjelasan visualnya dulu. Pembagian sudut. Sudut puncak 60 derajat terbagi 2 menjadi 30 derajat. Pembagian sisi. Jika panjang sisi awal adalah S, maka alas pada segitiga siku-siku yang baru adalah setengah sisi. Segitiga siku-siku 30 derajat sampai 60 derajat sampai 90 derajat. Struktur ini memiliki perbandingan panjang sisi yang tetap, yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Sisi depan sudut 30 derajat atau alas sama dengan 1 bagian. Sisi depan sudut 60 derajat atau tinggi sama dengan akar 3 bagian. Nah, sisi miring atau hipotenusa sama dengan 2 bagian. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, ini 30 derajatnya dibagi 2 ini. Ini sementara T-nya. Di situ ini 60 derajatnya. Jadi di sini ada sisi sama dengan 5 meter atau sisi alas. Nah, jadi di sini ada segitiga siku-sikunya 5 meter. Jadi di sini T, jadi di sini 2,5 meter atau 5/2. Nah, jadi di sini tadi ada T ini. Kenapa hasilnya 5 kali sin 60 derajat ini? Seperti ini ya, guys. Nah, kita lanjut ke poin kuncinya. Poin kunci, inilah alasan mengapa sin atau 60 derajat didefinisikan sebagai depan dibagi miring. Yang dalam angka perbandingan tersebut bernilai akar 3/2 atau 1/2 akar 3. Nah, sekarang kita hitung soalnya. Gunakan perbandingan trigonometri yang seperti tadi penjelasan visual gambarnya. Sinus 60 derajat atau teorema Pitagoras. Pada segitiga sama sisi, sudut dalamnya adalah 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan depan atau tinggi dibagi miring atau sisi. Masukkan angka ke rumus. T sama dengan 5 kali sin 60 derajat. T sama dengan 5 kali 1/2 akar 3. T sama dengan 2,5 dikali akar 3. Hitung dengan nilai akar 3 yang diketahui. T sama dengan 2,5 dikali 1,73. T sama dengan 4.325 meter. Jadi tinggi rangka jembatan tersebut adalah 4,325 meter. Jadi jawabannya dalam soal yaitu A. Seperti ini ya, teman-teman, untuk penjelasannya.